Assalamualaikum pemirsa sekalian, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para pemirsa di rumah yang ingin menjelang buka puasa mungkin. Selamat sore, ketemu lagi sama kita di podcast Aliyah yang insya Allah pada kali ini akan dibawakan oleh saya tentunya, dan tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, saudara se-Islam saya. Dia adalah Arya Tama Prasetyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Anta? Sehat? Ana baik-baik saja, alhamdulillah. Gimana kabar puasa antum sekarang? Lancar. Alhamdulillah. Gimana? Dari awal sampai sekarang tarawih masih lancar? Lancar juga sih, masih gitu-gitu aja. Nah, kalau antum kayak gimana nih puasanya? Aduh. Alhamdulillah. Sampai sekarang ana masih istiqomah nih puasanya. Mumpung masih bulan Ramadan, puasa ditingkatin lagi. Tarawih sama. Ana juga masih sering setiap sholat tarawih, alhamdulillah masih ke masjid ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semua ini gak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah, nggak ada nikmat dari Allah. Bener. Nah, ini gimana sih cara istiqomah kayak gitu, no? Soalnya banyak dari teman-teman aneh. Awal-awalnya dia semangat, awal Ramadan tuh dia paling soft pertama, datang paling pertama. Pokoknya semuanya pertama. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah Ramadan kayak gini, dia udah mulai istilahnya kalau bahasa Al-Kafinya lagi futur lah. Gimana sih? Gimana caranya biar tetap istiqomah? Sebenarnya cara istiqomah tuh setiap orang tuh beda-beda. Tapi yang ana bisa tangkap dari banyaknya kejadian di teman-teman Al-Kafi kita, teman-teman pesantren kita, sebenarnya kita lihat dulu nih. Sebenarnya niat mereka buat Ramadan tuh apa sih? Tujuan mereka di Ramadan tuh apa sih? Apakah di Ramadan hanya sekedar puasa aja? Ataukah di Ramadan cuma buat baca Quran aja, buat ngehatamin Quran aja? Tapi yang harus digarisbawahi adalah niat dia lillahi ta'ala apa enggak gitu. Sebenarnya kita bisa lihat dari niat awal dia di bulan Ramadan sih. Kalau misalnya orang yang dia dari awal sholat tarawih di depan terus di awal puasa nih, tiba-tiba di tengah Ramadan nih, atau bahkan di hari-hari ke-10, hari-hari ke-11 saya udah hilang dari masjid. Ketika ditanya, bro, kenapa antum kayak gini? Kenapa antum udah jarang lagi di soft depan? Antum udah jarang lagi nih berangkat ke masjid duluan. Kenapa sih? Ternyata dia jawab, tilawah ana udah selesai, no. Jadi ya udah, ana sekarang mulai balik ke settingan awal lagi. Nah, yang kayak gini-gini tuh salah sebenarnya niatnya. Kalau misalnya niatnya karena meraih ridha Allah, pasti sampai akhir pun dia tetap istiqomah, sampai masjid, sampai Lebaran pun dia Idul Fitri sholat soft pertama. Kalau bisa dia jadi imam, dia khotbah segala macam semua sama dia. Itu kalau misalnya niatnya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala gitu, Tam. Nah, kalau niatnya buat yang lain nih, duniawi doang, kayak misalnya aneh puasa buat dapet THR doang, aneh puasa formalitas doang lah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu gimana tuh nasibnya? Sebenarnya yang punya pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh kita harus benerin sebenarnya. Kita sebenarnya udah sering banget kan sama ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di kelas pun udah disonding bahwa Ramadan ini bulan penuh berkah. Cari amalan sebaik-banyaknya, carilah ibadah-ibadah sebaik-banyaknya, dan lakukanlah ibadah tersebut sebaik-baiknya. Biar apa? Ya biar kita menjadi fitrah gitu ketika di Idul Fitri nanti, ketika di akhir Ramadan kita dapat ridho Allah. Nah, buat yang menganggap puasa, menganggap ibadah tuh cuma formalitas, mungkin mereka tuh sebenarnya belum tahu kayak Tam. Dia belum tahu esensi ibadah tuh apa. Apa yang bakal dia dapat kalau misalnya dia mengerjakan sholat A, sholat B, dia membaca juz A, juz B, surat A, B, C, D, dia belum tahu esensinya apa. Jadi sekedar ya udah sih pesantren nyuruh kita buat baca Quran, ya udah kita baca Quran. Ya udah sih orang tua anak nyuruh buat hatamin Quran, ya udah kita hatamin Quran. Gitu. Mungkin
orang-orang tersebut belum tahu nih why-nya apa buat beribadah. Nah, makanya kita harus banyak-banyak ngasih ilmu, kita banyak-banyak ngasih pelajaran ke mereka. Apa sih sebenarnya esensi dari semua itu? Apa sih why-nya dari semua itu? Gitu, Tam. Ya kalau kita tahu ya banyak ya esensi kita tilawah. Benar. Tapi karena lillah ya, bukan karena ingin dilihat orang lain atau karena ria gitu. Bener parah. Buat penolong di hari kiamat nanti. Nah, masalah istiqomah juga nih. Ada juga nih orang kayak tiba-tiba kalau di pondok puasa. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin padahal setan sudah dibelenggu ya. Bener banget, bener. Ada tuh aneh, lihat seorang itu belok gitu, stang motornya belok ke arah warteg Bahari. Yang jelas-jelas lagi teriknya sinar matahari ini. Bingung aneh no. Tuh gimana sih supaya kita menasihati orang kayak gitu. Kadang-kadang kalau dinasihati tuh kayak tinggal dikodo. Ini meremehkan gitu loh. Gimana tuh? Ya orang-orang kayak gitu emang sebenarnya orang-orang yang harus kita rangkul sih, Tam. Bener. Karena emang Ana pun di rumah banyak teman-teman yang masih kayak gitu. Ya alhamdulillah mungkin di Al-Kafi ini kita hidup, kita bernafas sama orang-orang yang 24 jamnya tersistem sama pesantren, yang tersistem sama peraturan-peraturan yang ada di sini. Jadi alhamdulillahnya kalau kita di pesantren tetap istiqomah. Nah, mungkin orang-orang yang kayak gini nih ya tadi dia belum tahu apa yang harus dia dapatkan di bulan Ramadan, apa yang harus dia tanamkan di dalam hatinya di bulan Ramadan. Dia tuh belum dapat dua-duanya, dari niat pun belum ada, mungkin dari why-nya pun belum ada. Jangankan kita tanya puasa udah 30 hari apa belum. Sebenarnya dia ngucapin kalam-kalam Allah pun belum gitu. Kita tanya aja berapa Quran, berapa juz Al-Quran udah dihatamin. Belum. Puasa belum juga. Tarawih apalagi. Bisa jadi pas lagi tarawih dia malah mabar mungkin sama temen-temennya, dia malah main petasan. Ya, jangan ditirulah. Ketika waktunya tarawih, mending kita tarawih. Main petasannya nanti aja. Kalau misalnya lagi waktu kosong di luar ibadah, tapi lebih baik jangan main petasan ya teman-teman. Gitu. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya kita rangkul aja. Kita rangkul biar sama-sama kita dapat why-nya, kita dapat pahala juga loh. Kita kalau misalnya bermanfaat bagi orang lain, kita memberi sesuatu bagi orang lain, kalau orang lain tersebut melakukan apa yang kita minta, apa yang kita kasih tahu ke dia, amalannya masuk lagi ke kita, pahalanya juga ke kita lagi. Apalagi bulan Ramadan nih, ya kan? Bulan Ramadan tuh yang Ana pernah dengar, pasti di setiap pahalanya kiasnya gini, di sunahnya pahalanya seperti wajib, dan di wajibnya dilipat-lipat gandakan lagi pahalanya. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngasih jariah ke orang gitu, itu benar-benar luar biasa. Masya Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan bulan Ramadan ini kepada hamba-hambanya yang mau untuk menjalankan bulan Ramadan ini dengan hati, dengan niat yang betul. Itu Tam. Kita rangkul aja sih orang-orang kayak gitu. Kita rangkul. Jangan dipukul, kita rangkul. Iya bener banget. Kalau dipukul malah makin-makin ntar ngeberontak. Bisa jadi mereka malah bener-bener sampai nggak denger nasihat iya, kita ya. malah mental. Makanya harus dirangkul orang kayak gitu. Bener banget. Gimana nih? Kalau dari antum sendiri nih Tam, mungkin gimana sih cara, kan kita di pesantren ya, kita harus tetap istiqomah. Nah, gimana sih cara istiqomah walaupun kita nih banyak amanah, misal kita punya amanah di sekolah, kita punya amanah di organisasi. Gimana nih cara nyeimbanginnya biar kita tetap belajar oke, organisasi kita oke, dan puasa Ramadan kita, ibadah kita juga masih oke sampai selesai. Kalau menurut aneh sih satu kata kuncinya ya, ikhlas. Ikhlas. Kita ikhlas dalam menjalani segala beban. Jangan dianggap beban, dianggap nikmat aja. Kayak misalnya sekolah ente jalanin aja, tahfiz juga ente jalanin aja, organisasi juga ente jalanin aja gitu, kayak bawa adem aja, ikhlas gitu dalam hati dan sepenuh hati. Nggak usah kayak
berpikiran aneh gini-gini nggak guna, jangan. Ikhlas dalam hati. Kelak suatu hari yang kita perbuat sekarang baik, insya Allah nanti kedepannya bakal lebih baik lagi kepada kita. Jadi kuncinya tuh ikhlas nih Tam. Ikhlas. Semuanya. Kalau misalnya udah ikhlas, insya Allah organisasi, pelajaran, sama ibadah jalan semua tuh. Jalan semua. Jalan. Segerak Amin. semua. Ya. Paling kalau misalnya kita udah ikhlas nih Tam, tapi ini pasti nih ada aja nih. Kalau orang diajak, ayolah kita ibadah. Oh ini belum selesai segala macam. Apakah itu bisa disebut orang ikhlas tuh Tam? Itu belum, Marah-marah itu belum. Kalau ikhlas tuh tanpa kita suruh pun, tanpa kita nasihati pun dia hatinya tergerak sendiri. Bener banget. Emang cara kita buat memaknai ikhlas tuh beda-beda pasti ya Tam. Beda-beda. Mungkin ada orang yang dikira ikhlas tuh ikhlas, dia ngasih barang ikhlas kagak? Ikhlas. Nah itu mungkin belum. masih banyak tuh yang kayak gitu Karena tuh mikirnya. sebenarnya ikhlas itu tempatnya di hati ya, bukan di lisan. Bener banget. Kalau misalnya masih nanya ikhlas apa enggak, mending kita nggak usah jawab. Kita jawab pakai hati aja ya Tam. Bener banget. Ikhlas tuh tempatnya di hati. Sama kayak bulan Ramadan ini, kita ngejalanin semua amal ibadah kita emang harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ta'ala. Salah satu kunci istiqomah dalam bulan Ramadan nih Tam. Bener. Ikhlas, emang ikhlas. Ikhlas dan istiqomah tuh pintu menuju akhirat. Kalau udah semuanya tercapai, apalagi di bulan Ramadan nih, insya Allah Idul Fitri kita semua lancar. Amin. Dari kita insya Allah menuju kemenangan semuanya, menuju kebahagiaan di Idul Fitri nanti. Dan gak lupa THR pun lancar. Ya, Insya Allah lah. insya Allah. Nanti jangan mikirin THR dulu lah. Nanti mikir ikhlas, istiqomah, jalanin udah, nanti THR juga ikut. Iya bener banget, bonus itu THR bonus aja. Bonus. Dari amal ibadah kita. Pasti Allah pasti ngasih kenikmatan, pasti ngasih benefit apa yang telah Allah perintahkan pada kita. Dari itu. Puasa itu harus, THR itu bonus. Iya bener banget. Puasa itu harus, THR itu bonus. Ya. Mungkin sekian aja sih podcast dari kita berdua. Kalau misalnya ada salah kata atau ada salah ucap dari kita berdua berdua mohon maaf. Mohon maaf lah, dibuka pintu Pintu maaf maafnya. selebar-lebarnya. Karena sekarang juga di bulan Ramadan. Doa terbaik buat pemirsa semua di rumah. Doa terbaik juga buat kita berdua. Semoga pemirsa di rumah sama khususnya kita berdua bisa menjalani Ramadan ini Dengan istiqomah. Ikhlas dan istiqomah. Bener, sampai akhir di bulan Ramadan ini. Semoga tarawih kita tetap di soft terdepan di masjid-masjid ya. Amin. Semoga pemirsa juga bisa istiqomah sampai akhir. Meramaikan masjid, jangan ditinggalkan 2 soft saja. Bener, karena yang memakmurkan masjid adalah orang beriman. Semoga kita termasuk nih dari golongan orang-orang beriman yang disebut Allah nih. Ya. Gitu teman-teman ya. Semoga apa yang telah kita bicarakan di sini, apa yang telah kita obrolkan di sini bisa menjadi motivasi buat teman-teman, buat pemirsa-pemirsa sekalian di rumah agar tetap menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan istiqomah sampai akhir bulan Ramadan menjemput kita nanti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari kita. Selamat berbuka puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.